semuanya, kembali lagi dengan gue Aci di channel gue Yasir JR. Untuk video kali ini gue mau berbagi hasil buatan custom gue ya di aki 12 volt 6,4 Ah nih teman-teman. Jadi aki ini saya buat dari baterai 18650 yang saya bikin repack atau saya gabungkan secara seri 3 sel baterai, dan setiap selnya itu ada 4 ya, ada 4 sel baterai dan totalnya kurang lebih 6400 mAh atau 6,4 Ah. Di sini saya akan coba kasih lihat dulu bagaimana isinya biar teman-teman bisa lihat. Jadi untuk aki ini banyak kegunaannya teman-teman. Selama ini saya pakai selain buat penerangan, bisa untuk lampu darurat atau lampu emergensi ya, kalau lagi mati lampu dengan dipasangkan lampu LED atau lampu model DC ya, seperti ini ya. Nah, kurang lebih 20 watt. Ini bisa kurang lebih bertahan sampai 12 jam, tergantung dari pengisian baterainya full atau tidak. Bisa sudah tes kurang lebih 12 jam ini bisa dipakai. Nah, ini isinya teman-teman ya. Jadi saya membuatnya seperti ini ya. Jadi ini baterai packnya, dan di sini saya menggunakan BMS baterai, jadi modul baterai ya, untuk merubah tegangan atau menstabilkan tegangan. Jadi BMS modul ini gunanya juga untuk menjumlahkan dari baterai sel yang diserikan. Jadi 3 sel ini saya serikan, totalnya jadi 12 volt atau 12,6 ya. Karena per sel ini, satu sel ini dia dengan charger full satu sel ini di 4,2, jadi tinggal dikalikan 3 aja teman-teman. Dan sini udah saya kasih pendingin atau heatsink, jadi untuk pemakaian lama dia daya panasnya terserap ya di bagian isi chargingnya ya, si pengisiannya. Untuk ada konektor saya bikin 2. Jadi untuk kenapa di sini saya bikin 2, ini ada opsi aja, jadi bisa dari atas atau bisa dari depan. Ini sama fungsi outputnya sama-sama, jadi saya paralel. Saya membuat seperti ini karena di mobil remote aki anak saya itu posisinya terlalu pendek ya, dengan posisi duduk kursi ya, jadi dia ada di bawah jok kursi mobil. Jadi saya pindahkan sebelah sini ya, tapi kadang saya juga pakai sebelah sini, tergantung posisinya aja. Dan untuk mobil aki remote ini saya sudah tes, ini kurang lebih bertahan di sekitar 2 jam atau 1,5 jam ya. Yang sebelumnya dengan aki biasa itu bisa dibilang hitungan setengah jaman lah, tapi ini bisa bertahan sorry teman-teman, ini bisa bertahan hampir 1 jam ya, bahkan 1 jam lebih. Cukup lumayan ada perubahannya, bertambah, dan menurut saya lebih awet ya, karena dibantu modul BMS ini yang setiap pemakaian dan pengecasannya versi balance, jadi udah otomatis dia membuat baterai ini selalu stabil, baik pengisian maupun pemakaian drop outnya ya. Dan di sini saya menambahkan switch ini untuk on off-nya dia aja. Nah, di sini ada lubang yang saya siapkan untuk output USB, tapi saya belum pasang. Rencana saya mau pasang untuk dijadikan power bank juga, tapi next nanti saya tambahkan. Dan satu tombol merah ini yang penting nih teman-teman, ini saya tambahkan seperti ini karena di modul BMS ini dia ada sistem
auto protect off ya, atau auto protect cut apabila adanya konslet output yang tersentuh bersamaan, ada beban yang short atau ya intinya short konslet lah, dia ini bertemu min plusnya, dia auto off, jadi dia nggak akan mengeluarkan output lagi dan membuat baterai jadinya sehat ya, atau nggak cepat rusak ya teman-teman ya. Jadi fungsi tombol ini cukup ditekan aja, nah sekali, dan itu bisa membuat outputnya keluar lagi teman-teman, jadi 12 volt keluar lagi. Selain fungsi mereset, auto cut off nya itu sedang berfungsi ya, dia juga berfungsi untuk proses charging ya. Jadi kalau kita charging nanti saya kasih tahu, ini ada alat chargingnya. Ini pas proses charging, jadi tujuannya biar baterai ini nge-refresh. Jadi saya pencet dulu sekali, baru saya proses charging ya. Nah selain itu, kalau dia udah penuh dengan menggunakan di sini saya menggunakan charger Taver ya. Jadi charger Taver ini sudah saya custom, sudah saya modif di outputnya 12,6 ya teman-teman, bisa lihat ya. Seharusnya charger ini bekerja di charger khusus aki motor atau mobil ya, dia tetap di 2 ampere, tapi outputnya itu di 13,8 ya. Tapi sudah saya rubah, saya sedikit custom bagian komponennya, lalu outputnya menjadi 12,6 sesuai baterai dia. Karena kalau ini nggak dirubah, nanti ini akan naik pengisiannya, baterai ini bisa meledak ya teman-teman ya. Jadi kurang safety kalau langsung memakai charger adapter ini tanpa di custom dulu atau dimodif dahulu ya. Untuk baterai sel ini sebenarnya dia memang mampu di cas full itu bekerja di 4,5 ya, bahkan sampai 4,7, tapi tergantung kualitas baterai yang memang mampu atau tidak nih teman-teman. Ada yang baterainya tidak kuat, ada yang baterainya memang kuat, tapi cukup saya tidak menyarankan karena itu sangat berbahaya ya. Di atas rata-rata tegangannya dia itu, standarnya dia itu fullnya di 4,2, tapi kita cas full di 4,5 itu bisa meledak ya teman-teman, atau 4,7 dia akan panas lalu meledak, bahaya ya. Makanya saya membuat chargernya di custom supaya dia tetap outputnya di 4,2, secara balance nya 4,2 ya semuanya ya, yang sudah dihubungkan seri dia masing-masing 4,2 dan totalnya jadi 12,6. Jadi charger ini merek Taver, saya pakai C1202 SIG6 dan ini bekerja di 2 ampere. Dan charger ini juga ada indikasi atau indikatornya yang menunjukkan seberapa penuhnya atau proses pengisiannya dia berapa lama. Nanti di sini naik ya tingkatannya dari 20, 40, 60, 80, 100 ya. Karena ini udah saya custom, jadi tingkatannya itu 20, 60 langsung lengkap ya ke 100 ya. Bahkan ada 20 langsung ke 100. Ya mungkin ini dari IC-nya aja, tapi fungsinya jadi masih sama, bahkan hasilnya pun sama, nggak terlalu pengaruh ya. Dan sudah saya buktikan, sudah saya tes, ini berfungsi. Oke, saya coba kasih tahu teman-teman untuk proses pengecasannya bagaimana. Jadi ini sementara saya masih pakai lubang ya, jadi saya jepitnya di atas sedikit seperti ini teman-teman. Belum saya buat yang soket. Dia pengecasan seperti ini ya. Nah kalau sudah kita colok seperti ini terus dia tidak mengisi, tandanya ini baterai sebenarnya sudah terbaca full ya, karena ini memang habis saya cas. Coba kita nyalakan dulu ya, ini bekerja. Jadi maksud saya kalau ini udah dinyalakan lalu dia seperti tadi tidak berkedip ya, langsung ada di 100%, teman-teman cukup tekan tombol ini sekali, nanti dia akan proses pengecasan kembali, mencoba memaksimalkan atau mencoba membuat baterai ini benar-benar penuh. Dan tegangannya ini
di 12,6 ya fullnya, dan di sini ada ampere 0,3. Artinya baterai ini sudah mau penuh dan dia akan memberi supply dengan besaran 0,3 ampere. Tapi kalau baterai ini benar kosong, udah mulai low, kapasitasnya berkurang, dia ini bisa sampai 2 ampere ya teman-teman. Nanti di sini ya 2 ampere. Karena ini sudah saya cas, udah hampir penuh, jadi dia kebaca 0,3 ampere. Ya seperti itu. Jadi untuk fungsinya ini selain untuk mereset auto protectnya dia apabila short, di sini juga untuk merefresh baterai biar bisa dibaca lagi untuk proses pengecasan seperti ini teman-teman. Nah kalau ini kita akan dia mati, dia nggak akan ngecas, dan fungsinya pun juga outputnya nggak keluar sama. Ya seperti itu. Jadi baterai yang saya buat sedikit penjelasannya seperti itu, dan di sini saya kasih output realnya ya menggunakan multitester saya, multitester printer saya. Di sini saya pakai Jotek GTX ya teman-teman ya, yang sudah saya review di channel saya juga, di versi unboxingnya. Di situ teman-teman bisa lihat untuk multitester saya bagaimana penjelasannya. Oke, di sini udah saya pakai DST ya teman-teman bisa lihat ya. Di sini 12,54 ya, sampai 12,6. Makanya tadi dia masih proses charging. Jadi dia sebenarnya adapter atau alat yang udah saya buat, saya udah custom ini dengan tegangan sudah hampir full di 12,5 sekian atau 12,55. Nah itu dia bisa di sini langsung ke 100% ya, langsung nggak kedip lagi, dia langsung berdiri 100% seperti ini. Lalu ada tulisan 12,6 ganti-gantian, dan di sini ampere terakhir terbaca itu sebenarnya masih ngisi ya teman-teman ya, dia masih berjalan. Tapi ampere tidak berjalan ya, dia hanya menaikkan voltasenya. Nah teman-teman bisa coba yang tadi saya bilang itu, refresh coba sekali lagi sampai dia benar-benar bekerja lagi, ampere akan keluar lagi untuk mencoba mengisi dia untuk full ya. Tapi kalau udah kita cat seperti ini, dia tetap seperti ini, dia nggak ada perubahan, hanya di 100%, tandanya itu baterai udah benar-benar udah full ya. Nah jadi di sini saya ingin berbagi, selain saya membuat baterai custom prefab yang saya masukkan di box X3 ini, jadi saya juga membuat atau mengcustom adapter charging merek Taver ini ya, yang seharusnya fungsinya untuk aki tapi saya aplikasikan di sini dan saya sesuaikan di sini dan berfungsi ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman butuh caranya, ingin tahu bagaimana caranya, di video berikutnya saya akan kasih tahu bagaimana merubah atau menambahkan komponen supaya dia turun di 12,6 ya. Jadi tegangan aslinya ini outputnya di 13,8 ya teman-teman, bahkan dia bisa sampai naik di 14 volt ke atas. Dan proses charging ini pun juga walaupun saya sudah setting 12,6, dia bisa maksimalin di 13 volt ya, naik 13, sekian lalu dia full. Jadi proses fullnya dia itu melihat kapasitas baterai yang efek ini, baterai yang saya buat ini sudah benar-benar full apa belum, lalu dia naik voltasenya pelan-pelan tapi maksimal di 13 volt. Jadi sebelum saya rubah ini maksimalnya 14 lebih, jadi makanya saya rubah, takutnya over dan di sini bisa meledak gitu yang tadi saya bilang ya teman-teman. Oke lanjut, sini saya mau ngetes ke bagian lampu ya teman-teman bisa lihat. Jadi lampunya lumayan terang loh teman-teman, ini 40 watt dan di sini lampunya DC, tegangan 12 volt ya. Saya beli ini merek Mitsuyama 20 watt, lumayan murah nih teman-teman, harganya kurang lebih 17 ribuan deh. Nah ini saya beli dua, satu saya sudah pasang, satu lagi ini masih belum saya buka ya. Oke, ini saya tes, cukup pasang di sini aja dan di sini ya teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat bagaimana terangnya.
Jadi mungkin teman-teman yang hobi mancing atau hobi kerja ya, mungkin meronda atau apa di suasana malam ya, ini bisa ngebantu teman-teman. Ini kurang lebih 12 jam, bisa digunakan 12 jam ya habisnya ya, karena ini yang saya pakai lampunya 20 watt, jadi cukup lumayan lama teman-teman, buat mati lampu pun bisa. Oke, itu ya, saya jadi mau berbagi salah satu baterai yang saya buat ya, dan juga di sini saya coba fungsikan ke lampu LED, dan di sini saya jelaskan bagaimana isinya, dan di sini juga saya jelaskan adapter yang saya buat dengan adapter yang saya rubah atau saya custom ya. Dan di sini sudah terbukti semuanya bisa. Mungkin teman-teman ingin mungkin mau lebih simpelnya, ingin memakai atau mencoba, tapi teman-teman masih bingung, teman-teman bisa di sini saya juga jual kok, ada di Tokopedia. Nanti teman-teman bisa lihat linknya, nanti saya masukkan. Di situ teman-teman bisa lihat berapa harganya, berikut aja yang saya sudah modif ini ya. Bahkan teman-teman bisa request kalau emang teman-teman di sini mau menambahkan untuk fungsi charging atau sebagai power bank ya, saya bisa kasihkan 2. Dan kedepannya juga saya akan ngasih display digital di sini dan ampernya biar lebih kelihatan berapa turunnya tegangan dan ampere berapa bekerja di saat pemakaian ya. Dan kebetulan nih udah ada yang pesan ya, jadi secepatnya juga saya mau kirim nih teman-teman, jadi tinggal saya packing, saya kirim. Oke, sekian dulu teman-teman. Jadi ini tambahan video saya. Untuk kali ini saya berbagi tentang baterai pack atau baterai aki ya, 12 volt 6,4 Ah yang saya pakai, yang baterainya ini saya gunakan baterai 18650. Jadi baterainya ini pun juga baterai bekas copotan ya, dari yang copotan baterai laptop, tapi saya seleksi, saya pilih. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk like-nya dan subscribe-nya, dan berbagi boleh. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya bagaimana cara membuatnya, sekilas nanti sedikit kurang lebihnya saya akan coba bantu di kolom komentar. Silahkan bertanya, jangan segan teman-teman. Ya, jangan lupa ya untuk bantu subscribe-nya teman-teman, biar saya bisa membuat video lagi yang lain dan saya berbagi. Dan next saya akan menjelaskan bagaimana merubah adapter taper ini menjadi 12,6 volt ya, khusus baterai Repack 12 volt 18650. Oke, cukup sekian, sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Thank you teman-teman, bye bye.